Selamat pagi anak ibu guru semua, semoga anak ibu guru tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, coba kita perhatikan kalimat motivasi berikut. Pendidikan membentuk kepribadian orang menjadi hebat. Hebat bersumber dari kemauan keras dan berjuang tak kenal lelah dan memanfaatkan waktu. Ya, kita masuk pada materi menyimpulkan teks eksposisi. Ya, tentu KD-nya menyimpulkan isi teks eksposisi yang diperdengarkan dan dibaca. Indikatornya menyimpulkan isi teks eksposisi. Menyimpulkan berarti menyarikan isi berita berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam berita tersebut. Dari hasil kegiatan tersebut, siswa mengidentifikasikan gagasan dan fakta pada teks, kemudian membuat ringkasan. Dari ringkasan tersebut, pembaca atau pendengar dapat menarik simpulan isi teks. Pengertian fakta. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri, atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di khalayak umum. Fakta dapat disebut juga sebagai hasil dari pengamatan secara objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Informasi yang didengar dapat juga disebut dengan fakta apabila informasi tersebut merupakan suatu peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Ciri-ciri fakta. 1. Sudah teruji kebenarannya di depan khayalak umum serta bersifat objektif. 2. Memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. 3. Memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Contoh kalimat fakta. 1. Harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Faktanya adalah berkaki 4. 2. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya, kepulauan itu adalah faktanya. Gula dapat membuat minuman menjadi manis. Ya, kata manis faktanya. Pensil itu harganya Rp2.000. Rp2.000 faktanya. Oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan oleh manusia adalah fakta. Pengertian opini. Ya, merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Ciri-ciri opini. 1. Belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. 2. Tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. 3. Merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Contoh kalimat opini. 1. Besok saya ingin pergi ke luar negeri. Kata ingin masih merupakan pemikiran. 2. Rumah itu besar sekali. Besar tidak dapat dideskripsikan ukurannya. 3. Indonesia adalah negara yang indah. Indah pun tidak dapat dideskripsikan. 4. Mobil itu sangat cepat. Cepatnya pun tidak ada ukurannya. 5. Makanan buatan ibu sangat enak. Enak itu tidak ada ukuran rasa. Perbedaan fakta dan opini. Fakta, ya boleh anak ibu guru lihat sesuatu yang apa adanya terjadi. Sedangkan opini ialah pendapat belum benar adanya. Anak ibu guru bisa baca. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada paragraf deduktif, ya ciri-cirinya, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf, kalimat-kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas, mempunyai pola paragraf umum ke khusus. Kalimat utama pada paragraf ini berisi pernyataan umum suatu pembahasan. Contohnya, anak ibu guru bisa baca, kalimat utamanya ada di awal,
yaitu lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Untuk paragraf induktif, ya paragraf ini tentu berlawanan dengan deduktif. Ya, berada di akhir paragraf. Ya, paragraf induktif berarti penalaran dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Lebih mudahnya, perincian dan penjelasan khusus didahulukan, kemudian disimpulkan dalam pernyataan umum. Ya, ciri-cirinya tentu letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kalimat-kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas, mempunyai pola paragraf dasar khusus ke umum. Pada pengembangannya, pola paragraf induktif bisa dikembangkan menjadi pola analogi, generalisasi, dan sebab akibat. Kalimat utama pada paragraf ini berisi kesimpulan suatu pembahasan. Ya, kita lihat contohnya anak ibu guru boleh baca. Ya, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ya, merupakan simpulan. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Jenis paragraf untuk campuran, yaitu deduktif dan induktif. Ya, paragraf yang mengharuskan adanya kalimat utama di awal paragraf dan akhir paragraf. Paragraf ini polanya bersifat umum, berada di awal paragraf dan akhir paragraf sebagai penegas. Kalimat yang berada di tengah memuat pernyataan khusus, bisa berupa contoh atau rincian. Contohnya, anak ibu guru bisa baca, kalimat utamanya ada di awal, siswa mesti rajin membaca buku, ditegaskan kembali di akhir paragraf, jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Contoh kalimat utama, gagasan utama, dan kalimat pengembang. Paragraf ke-1, kalimat utama, berita palsu atau hoaks membawa implikasi bagi setiap kalangan. Kalimat pengembang, 1. Berita palsu perlu mendapat perhatian. 2. Berita palsu banyak ditebarkan di media sosial. 3. Penggunaan media sosial banyak dari kalangan anak muda. Gagasan utama, ya gagasan utamanya dari kalimat utama tentunya, implikasi berita palsu atau hoaks. Kemudian gagasan pengembang diambil dari kalimat pengembang, yaitu berita palsu perlu mendapat perhatian, persebaran berita palsu di media sosial, penggunaan media sosial. Ya, anak ibu guru untuk tugas, baca teks eksposisi berjudul Membentengi Remaja dari Bahaya Hoaks, terdapat pada teks eksposisi halaman 78 buku cetak bahasa Indonesia. Ya, buku cetak bahasa Indonesia. Ya, anak ibu guru bisa beli di sekolah ya. Ya, terdapat pada teks eksposisi halaman 78 buku cetak bahasa Indonesia Platinum. Identifikasikanlah kalimat fakta dan opini. 2 kalimat fakta dan 2 opini. Yang kedua, tulislah kalimat utama dan kalimat penjelas yang terdapat pada setiap paragraf teks eksposisi. Kemudian, tulislah simpulannya. Jadi tugasnya, lihat di buku cetak penerbit Platinum. Terima kasih, tetap jaga kesehatan anak-anak ibu. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.